Mau menghindari gemuk atau justru mau menaikkan berat badan? Perhatikan hormon insulin Anda. Banyak orang beranggapan bahwa untuk menurunkan berat badan dan menaikkannya hanya berlaku persamaan kalori, yaitu kalori makanan yang masuk dibandingkan dengan kalori yang keluar. Jika ingin menurunkan berat badan, maka tinggal menyesuaikan dengan mengurangi jumlah kalori makanan yang masuk dan atau meningkatkan jumlah kalori makanan yang digunakan oleh tubuh atau kalori yang keluar, misalnya dengan exercise atau olahraga. Begitu juga sebaliknya, bagi orang yang ingin meningkatkan berat badan, maka tinggal membalikan atau reverting pola di atas. Pencatatan yang dilakukan oleh The Washington Post memperlihatkan bahwa di Amerika selama 40 tahun sampai 50 tahun ke belakang, terdapat kenaikan jumlah konsumsi kalori makanan sebesar lebih dari 20%. Pada masa yang sama, juga terdapat kenaikan obesitas di dalam masyarakat, meskipun tingkat konsumsi karbohidrat dan lemak relatif stabil. Berdasarkan data ini, maka dapat disimpulkan bahwa mengurangi dan membatasi jumlah kalori yang masuk dan juga dengan berolahraga akan mengurangi berat badan. Sayangnya, tidaklah sesederhana itu. Hal ini berdasarkan atas beberapa penelitian, yang salah satu yang terbesar adalah yang dilakukan oleh Women's Health Initiative pada 50.000 perempuan yang kemudian dipilih secara acak dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Low Fat Calorie Restricted Diet dan dibandingkan dengan kelompok diet standar yang ditambah dengan sedikit olahraga. Selama 8 tahun riset tersebut dijalankan, hasilnya tidaklah terlalu signifikan. Memang benar, pada tahun pertama kelompok Low Fat Calorie Restricted Diet dapat turun berat badan sampai dengan lebih dari 2 kg. Tapi, kemudian naik kembali pada tahun-tahun berikutnya sampai dengan akhir pengukuran selama lebih dari 8 tahun, hanya terdapat penurunan berat badan kurang dari 1 kg. Penelitian juga dilakukan oleh American Diabetic Association terhadap 80 penelitian dengan periode 2 tahun tentang berbagai saran dan cara yang berkaitan dengan teori kalori masuk dan kalori keluar ini, menunjukkan penurunan berat badan yang tidak signifikan, karena setelah 6 bulan setelah berat badan turun, maka tidak ada lagi penurunan berat badan lebih jauh. Bahkan, perlahan berat badan akan naik, atau penurunan berat badan hanya sekedar melandai saja dan kemudian berhenti. Di 2001, American Journal of Clinical Nutrition melakukan studi meta-analisis terhadap penelitian-penelitian yang dipublikasikan tentang diet pembatasan kalori, kalori restricted diet, mengumpulkannya dan mengestimasikan efek apa yang didapat jika melakukan diet tipe ini selama periode 5 tahun. Dan jawabannya adalah sama, yaitu dapat pengurangan berat badan 3 kg dan sampai dengan 7 kg jika very low calorie diet, tetapi setelah tahun pertama, maka akan melandai sampai dengan diet ini kehilangan dampaknya jika seseorang melakukan diet ini terus-menerus. Bagaimana dampaknya terhadap kesehatan jika melakukan diet kalori ini? Selama 10 tahun penelitian, sayangnya, diet kalori ini tidak terlalu mengurangi resiko stroke dan kematian karena serangan jantung. Kemudian bagaimana jika sebaliknya kita ingin menaikkan berat badan? Apakah dengan menambah atau overfeeding konsumsi kalori makanan akan menaikkan berat badan? Pada 1960 dilakukan percobaan oleh Dr. Ethan Sims yang berpikir dapat memaksakan kenaikan berat badan seseorang. Percobaan pertama dilakukan pada sekelompok mahasiswa dan percobaan kedua dilakukan pada tahanan di negara bagian Vermont. Hasilnya, terdapat kenaikan berat badan tetapi langsung turun berangsur-angsur kembali ke berat badan awal. Begitu overfeeding itu dihentikan. Hal yang sama juga ditunjukkan dalam penelitian tahun 1992 yang menunjukkan bahwa setelah berat badan mereka dipaksa naik, tapi akan segera kembali ke berat badan biasanya setelah overfeeding tersebut selesai. Melihat semua hasil dari penelitian-penelitian ini, maka kemudian apa yang menyebabkan usaha untuk mengubah berat badan dengan teori persamaan kalori tidak efektif, terutama setelah lebih dari 1 tahun? Penjelasannya adalah karena sistem penyesuaian tubuh yang bekerja sebagai bagian dari upaya mempertahankan eksistensi kita. Sistem ini
Sayangnya tidak dapat dikontrol oleh alam sadar kita, tapi berjalan otomatis berdasarkan signal input yang didapatnya. Jika kita melakukan diet rendah kalori, maka dalam hal ini, tubuh membaca signal ada pengurangan jumlah kalori yang masuk. Kemudian, sistem tersebut berusaha sebagai kompensasinya untuk menurunkan jumlah konsumsi energi yang diperlukan, semisal konsumsi untuk jantung, paru-paru, dan organ-organ lainnya. Dan juga mengirim signal ke otak kita untuk lebih sedikit memakai energi, seperti untuk tubuh lebih sedikit bergerak. Kenapa begitu? Karena sistem berusaha untuk mempertahankan selama mungkin jumlah persediaan energi yang disimpan sebagai lemak dan menaikkan rasa lapar untuk mendapatkan tambahan kalori agar kita dapat hidup lebih lama dibandingkan jika tidak menurunkan konsumsi energi tubuh. Begitu juga sebaliknya, jika terjadi overfeeding kalori makanan, maka tubuh akan berusaha untuk mengkompensasikannya agar tidak terjadi kelebihan kalori untuk disimpan, lebih dari jumlah yang telah ditetapkan sebagai persediaan energi atau lemak. Melihat penjelasan di atas, maka hal yang mendasari naik atau turunnya berat badan adalah set point penetapan seberapa besar jumlah persediaan energi lemak. Pertanyaannya adalah siapa yang mengatur penetapan lemak tubuh tersebut? Dalam hal ini, lemak tubuh diatur oleh hormon, dan pelaku utama dalam menetapkan jumlah persediaan kalori atau lemak tersebut adalah hormon insulin, dan pada tingkat yang lebih rendah juga dilakukan oleh hormon kortisol. Oleh karenanya, hormon insulin ini bisa disebut sebagai hormon penggemuk, dan ini dibuktikan pada tahun 1923. Cobaan insulin ini digunakan untuk anak yang kekurangan berat badan, dan berlanjut kemudian pada tahun 1930 digunakan oleh tenaga medis untuk anak yang secara patologi dinyatakan kekurangan berat badan. Penelitian juga dilakukan pada penderita diabetes tipe 1 dan tipe 2, di mana dibagi dua kelompok, masing-masing dengan pengawasan kontrol ketat dengan insulin, dan yang satunya penggunaan insulin yang lebih longgar. Hasilnya adalah kenaikan berat badan yang signifikan, dan bahkan meski jumlah asupan kalori yang dikurangi, mereka yang dikontrol ketat dengan insulin tetap mengalami kenaikan berat badan. Jadi bila dikatakan bahwa apa yang membuat kita gemuk karena kita makan terlalu banyak atau bergerak olahraga terlalu sedikit, maka tampaknya itu bukanlah penyebabnya. Tapi pada faktanya, penyebabnya adalah hormon, terutama hormon insulin Anda. Obesitas atau kegemukan adalah sebenarnya hormonal dysregulation atau pengaturan yang tidak tepat dari lemak tubuh oleh hormon insulin sebagai variabel utamanya, dan pada tingkat yang lebih kecil oleh hormon kortisol. Jika tingkat insulin tinggi, maka kalori yang masuk kebanyakan hanya untuk disimpan sebagai persediaan lemak, dan sedikit yang digunakan sebagai sumber energi minimal organ tubuh atau basal metabolic rate, dan ini mengaktifkan sistem adaptif pada tubuh sehingga kita makan terlalu banyak dan juga jadi malas bergerak. Selanjutnya, jika meningkatnya hormon insulin adalah penyebab kegemukan, maka apa yang menyebabkan hormon insulin tersebut naik? Dan jawabannya adalah jenis makanan yang Anda makan, yaitu makanan yang mengandung gula, tepung, dan juga makanan yang terlalu banyak diolah. Inilah yang disebut sebagai fattening carbohydrate, yaitu makanan yang menyebabkan naiknya insulin di dalam tubuh. Kesimpulannya adalah kendalikan hormon insulin Anda. Jika hormon insulin Anda tinggi, maka Anda akan menjadi gemuk atau obesitas. Dan sebaliknya, jika Anda mengurangi hormon insulin, maka otomatis berat badan Anda akan berkurang. Dan bagaimana Anda mengendalikan hormon insulin ini? Yaitu dengan pola makan, menghindari makanan yang termasuk karbohidrat pemicu kegemukan atau fattening karbohidrat, yaitu gula, makanan manis, makanan yang mengandung tepung, dan makanan yang diolah. Sebaliknya, Anda dapat makan makanan yang tidak terlalu dan cepat menaikkan insulin, seperti daging, ikan, sayuran hijau, telur, buah, kecuali pisang dan anggur, agar Anda dapat menjaga insulin di batas yang normal. Sekian penjelasan ini, dan jika Anda ingin menurunkan berat badan dan menghindari kegemukan atau obesitas, maka turunkanlah hormon insulin Anda dengan mengatur pola makan, menghindari makanan yang termasuk fattening karbohidrat. Terima kasih sudah menonton, dan tetaplah berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi Anda
terutama untuk saran dan penjelasan yang lebih fokus terhadap permasalahan spesifik diri Anda.